Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai materi share hosting server. Sebelum kita masuk ke pembahasan share hosting, kita akan bahas hosting terlebih dahulu. Apa itu hosting? Hosting atau yang biasa disebut dengan web hosting adalah penyewaan server yang digunakan sebagai tempat penyimpanan data-data, sehingga data-data tersebut dapat diakses melalui internet. Data tersebut dapat berupa teks, gambar, video, atau bahkan program yang berisi kesemua hal tersebut, yang bisa kita sebut dengan website. Di sini dapat kita simpulkan bahwa share hosting adalah sebuah server yang digunakan untuk menyimpan data dari sebuah website yang nantinya website tersebut dapat kita akses melalui jaringan internet. Nah, bagaimana cara kerja dari hosting? Hosting atau server berfungsi untuk menyimpan data seperti gambar, video, ataupun skrip untuk membuat sebuah program, dan masih banyak lagi yang biasanya data tersebut akan digunakan untuk membuat sebuah website. Jadi data tersebut digabungkan akan membentuk sebuah website. Nantinya hosting atau server akan dapat diakses melalui jaringan internet, di mana masing-masing komputer yang mengakses hosting atau server akan diberikan data yang ada di hosting tersebut. Contohnya di sini adalah di dalam hosting atau server tersebut terdapat data sebuah website. Nah, di sini di mana masing-masing komputer yang melakukan akses ke dalam server tersebut akan mendapatkan tampilan website yang ada pada server kita. Lanjut ke jenis-jenis hosting. Oke. Lanjut ke jenis-jenis hosting. Ada 3 jenis hosting yang paling umum. Yang pertama ada server share hosting, yang kedua ada VPS hosting, yang ketiga ada dedicated hosting. Sebenarnya ada satu jenis hosting lagi, yaitu namanya adalah cloud hosting. Oke, sekarang kita bahas dari share hosting terlebih dahulu. Share hosting adalah sebuah hosting yang menggunakan satu buah server, di mana nantinya satu buah server tersebut dapat digunakan oleh 2 atau lebih user pengguna. Nah, jadi share hosting ini dapat dipakai oleh banyak user. Jadi banyaknya user menggunakan satu server hosting. Yang kedua ada VPS hosting server. VPS atau sering disebut dengan virtual private server adalah sebuah hosting yang menggunakan satu buah server, di mana nantinya di dalam server tersebut akan dibuat sebuah virtual server untuk penggunanya, di mana satu buah virtual server pada server tersebut hanya dapat digunakan untuk satu pengguna atau user saja. Jadi seperti contoh yang ada pada slide, di mana ada satu buah server asli itu membuat 3 virtual server, dan masing-masing dari virtual server tersebut dimiliki oleh satu user. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga ada dedicated hosting server. Dedicated hosting server adalah sebuah hosting yang menggunakan satu buah server hanya untuk satu user atau pengguna saja. Nah, jadi biasanya share hosting ini digunakan untuk orang-orang yang baru memulai atau belajar membuat website agar dapat diakses dalam jaringan internet. Sedangkan untuk VPS itu sudah untuk orang-orang yang bisa dibilang memiliki kebutuhan untuk websitenya yang lebih besar, namun tetap bisa disupport oleh penyedia layanan dari hosting.
Sedangkan pada dedicated hosting server itu benar-benar adalah biasanya yang menggunakan dedicated hosting adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan website yang besar dan memiliki kemampuan untuk mengkonfigurasi sebuah jaringan atau server tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke pengertian dari share hosting server. Nah, share hosting adalah sebuah layanan di mana sekarang kita lanjut ke pengertian share hosting server. Share hosting adalah layanan hosting di mana satu server hosting digunakan untuk menampung banyak account hosting dan memakai servis pada server secara bersama-sama. Oke, jadi pada satu server ada banyak user pengguna yang dapat menggunakan server tersebut. Jika satu orang pengguna menggunakan cara berlebihan, maka berdampak kepada pengguna lainnya. Nah, itu salah satu pengertian dari share hosting server, di mana kerugiannya adalah jelas jika ada satu pengguna menggunakannya secara berlebihan, maka akan berdampak kepada pengguna lainnya, yaitu satu kekurangannya. Oke, sekarang kita lanjut ke konsep dari share hosting dan bagaimana cara kerja dari share hosting. Nah, di sini ada satu buah server, di mana server ini dapat digunakan oleh lebih dari user atau pengguna user masing-masing. Nah, dari masing-masing user itu akan diberikan tempat tersendiri untuk menampung sebuah file. Di mana di sini sebagai contoh kita lihat file tersebut adalah website, di mana jika ada salah satu user atau website diakses oleh banyak orang, maka website yang lain juga akan berpengaruh atau terpengaruh, di mana akses ke website tersebut atau website yang terpengaruh tersebut akan menjadi lambat. Oke, biar lebih mudah kita coba menggunakan analogi yang di luar jaringan ya. Oke. Nah, di sini kita perumpamaan di mana server itu adalah sebuah rumah atau bisa dibilang seperti kos-kosan, di mana di dalam sebuah server tersebut mempunyai sebuah site atau data-data dari website. Di sini website kita umpamakan sebagai orang yang tinggal di rumah tersebut atau di kos-kosan tersebut. Nah, jika yang tinggal di rumah tersebut sedikit, maka kondisi dari rumah tersebut akan masih dalam keadaan aman. Tapi jika lebih banyak orang yang tinggal di rumah tersebut, bagaimana jadinya? Oke, kita perumpamaan jika hanya ada satu kamar mandi di dalam rumah tersebut dan satu orang yang menggunakan kamar mandi tersebut terlalu lama, maka orang lain yang tinggal di rumah tersebut juga pasti akan terpengaruh. Contohnya saja, ada yang mungkin akan terlambat bekerja atau terlambat ke sekolah. Begitu juga dengan server, di mana jika ada satu website yang terlalu overload dalam menggunakan resource-nya, maka website yang lainnya juga akan ikut terpengaruh. Di mana yang dimaksud terpengaruh di sini, website tersebut akan berjalan lebih lambat dari biasanya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kelebihan dari share hosting server. Apa saja sih kelebihan dari share hosting server? Kita lihat yang pertama yaitu harganya terjangkau. Jadi harga dari share hosting server itu relatif lebih murah dibandingkan dengan VPS dan dedicated hosting server. Ini sangat jelas dimana kalau kalian mencari atau membandingkan harga dari share hosting dengan VPS dan dedicated, share hosting akan jauh lebih murah ketimbang VPS dan dedicated. Yang kedua adalah
keamanan, pembaruan, dan pengelolaan server dilakukan oleh penyedia share hosting. Jadi, kita tidak perlu berpikir lagi untuk melakukan update pada hosting kita. Kalau kita simpulkan, yang pasti harga dari share hosting itu lebih murah, dan untuk konfigurasi pada share hosting itu atau pada server tersebut itu sudah ditanggung oleh penyedia layanan dari hosting tersebut. Jadi kita tinggal menggunakan kontrol panel yang disediakan oleh layanan hosting tersebut. Di mana ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Nah, di sini kekurangan dari share hosting itu yang pertama, karena banyaknya website yang berjalan di server yang sama terkadang menyebabkan akses lambat. Yang kedua, terdapat banyak batasan pengguna dan sumber daya. Yang ketiga, karena server digunakan bersama-sama, jika ada salah satu pengguna menyebabkan gangguan atau overload, pengguna lain di server yang sama berpotensi terkena dampak dari gangguan tersebut. Nah, selanjutnya, kapan kita menggunakan share hosting? Oke, yang pertama, share hosting adalah layanan yang paling populer untuk pengguna yang sedang menggunakan website pertama kali. Jadi di sini intinya adalah kapan kita menggunakan share hosting itu adalah pada saat kita membuat website yang akses secara real time itu tidak terlalu banyak. Jadi real time itu di sini dapat diakses secara bersamaan. Misalnya ada 100 orang mengakses website kita secara bersamaan. Nah, karena banyaknya tersebut, maka harus dilakukan secara real time. Yang kedua adalah share hosting digunakan secara bersama-sama oleh banyaknya pengguna sekaligus. Para pengguna layanan hosting tersebut dapat berbagi resource dan kapasitas server secara bersama-sama. Jadi sedikit tips buat kalian, kapan kalian bisa menggunakan share hosting itu pada saat membuat website. Jadi cakupannya itu bisa luas dan bisa kalian membuat berita pada sebuah website, maka kalian jangan berekspektasi untuk pengunjungnya banyak. Jadi bisa menggunakan settingan terlebih dahulu. Yang kedua, misal website sekolah. Nah, di mana website sekolah menggunakan settingan karena real time pengunjungnya pasti tidak terlalu banyak. Jadi untuk itu perlu seperti contohnya website pada online shop. Menurut saya tidak terlalu cocok untuk menggunakan share hosting. Mengapa? Karena online shop itu menggunakan resource yang banyak seperti menyimpan foto dan menyimpan data pelanggan. Maka mungkin memakan resource yang banyak pada sebuah server. Jadi biarpun aksesnya itu ke pengunjungnya banyak, maka dapat mengganggu kinerja dari online shopnya. Jadi seperti itu ya untuk contoh atau cara kita menggunakan share hosting server. Selanjutnya untuk contoh 3 penyedia layanan share hosting. Yang pertama yaitu ada Niaga Hosting, ada Hostinger, dan ID Web Hosting. Oke, jadi semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.